واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود، صلاة تحفظنا بها القرآن وتفهمنا بها الآيات وتحفظنا بها سوء العمل والقول والنيات، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلوم في الدارين: سورة البقرة من أطول سور القرآن على الإطلاق، وهي من السور المدنية التي تؤنى بجانب التشريع، شأنها كشأن سائر السور المدنية التي تعالج النظم والقوانين التشريعية التي يحتاج إليها المسلمون في حياتهم al-ijtimaiyati. Pada kesempatan malam ini kita dan kajian kita sudah beralih dari pembahasan tentang Al-Fatihah yang kita bahas selama 4 kali pertemuan. Sekarang kita masuk kepada pembahasan tafsir surat Al-Baqarah. Sebelum membahas tafsir surat Al-Baqarah, terlebih dahulu penulis kitab ini membahas tentang muqaddimah dari surat Al-Baqarah. Kata penulis kitab, beliau mengatakan suratul Baqarati min atwali suwaril Qur'ani alal itlaq. Surat Al-Baqarah itu termasuk surat yang paling panjang di dalam Al-Quran secara umum. Jadi kalau kita
melihat di dalam Al-Quran, maka surat yang paling terpanjang itu adalah surat Al-Baqarah. Saking panjangnya itu sampai mencakup 2 juz sepertiga. Itu saking panjangnya. Dari 30 juz itu mencakup 2 juz sepertiganya. Saking panjangnya, dan jumlah ayatnya itu sebanyak 287, ada yang mengatakan 286. Surat Al-Baqarah ini adalah surat yang pertama kali diturunkan di Madinah. Jadi saat Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, maka surat yang diturunkan sampai Nabi meninggal itu adalah surat Al-Baqarah. Jadi nanti akhir ayat yang diturunkan terakhir oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan surat Al-Maidah itu, tapi salah satu ayat dalam surat Al-Baqarah yang nanti kita akan ulas sedikit. Surat Al-Baqarah ini mempunyai beberapa nama. Meskipun di sini tidak disebutkan dalam tafsir Sofwatut Tafasir, tapi dari berbagai tafsir itu ada beberapa kutipan bahwa surat Al-Baqarah itu ada beberapa nama. Yang pertama disebut dengan Az-Zahra. Az-Zahra itu dari kata Zahara. Nanti yang muncul kata Azhar. Artinya sesuatu yang glowing. Kalau orang sekarang bilang glowing, apa glowing itu artinya? Bersinar. Itu Azhar. Kenapa disebut dengan Az-Zahra? Karena Nabi sendiri pernah mengatakan Iqra'uz Zahrawain, Al-Baqarah wa Ala Imran. Nabi mengatakan, bacalah surat yang merupakan sesuatu yang bercahaya, yang bersinar. Apa itu? Yaitu Al-Baqarah dan Al-Imran. Jadi dua surat ini termasuk surat yang disebut dengan Az-Zahra. Itu yang pertama. Nama yang kedua yang diberikan oleh Nabi terhadap surat Al-Baqarah adalah Sanam. Sanamul Quran. Kata sanam dalam bahasa Arab itu artinya puncak. Kalau kita lihat onta, itu ada pungguknya itu. Ada pungguk unta kan? Itu dalam bahasa Arab disebut dengan sanam. Sanamul ibil atau sanamul jamal. Itu namanya pungguk atau puncak. Kenapa Nabi pernah mengatakan likulli syai'in sanam, segala sesuatu ada puncaknya. Wa anna sanamal Qur'an suratul Baqarah. Dan puncak dari Al-Qur'an itu kata Nabi adalah surat Al-Baqarah. Kenapa disebut dengan puncak? Karena di dalamnya itu ada satu ayat. Yang ayat itu adalah penghulunya para ayat di dalam Al-Qur'an. Apa ayat itu? Ayat kursi. Maka disebut dengan puncaknya Al-Qur'an, Al-Baqarah. Karena di dalam surat Al-Baqarah ada satu ayat yang ayat ini luar biasa ini. Yang setiap saat kita sering baca, yaitu ayat kursi. Maka setiap zikir itu pasti dan selalu memasukkan ayat kursi sebagai bagian dari zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga disebut dengan durwah. Ad-durwah. Da, ra, waw. Tak marbuta. Durwah. Durwah ini sama dengan sanam, puncak juga, tapi penyebutannya berbeda. Kata Nabi, Al-Baqarah sanamul Quran wa durwatuhu. Surat Al-Baqarah itu adalah puncaknya Al-Quran. Nazala ma'a kulli ayatin minha thamanuna malakan. Yang setiap ayat yang turun dari surat Al-Baqarah itu disertai oleh 80 malaikat. Jadi ayat dalam surah Al-Baqarah ada 287 ayat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Itu pada saat diturunkan 80 malaikat ikut serta menemani malaikat Jibril. Kira-kira spesial banget nggak nih? Spesial. Kenapa disebut spesial? Karena 80 malaikat ikut serta. Setiap ayat, ma'akulli ayatin thamanuna malaikat. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maka surat Al-Baqarah menjadi surat yang penting.
Itu satu. Wahia minas suwaril madaniyah. Kata Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, surat Al-Baqarah itu adalah surat-surat yang diturunkan setelah Nabi hijrah. Jadi bukan di Mekah. Bukan disebut dengan surat Makkiyah. Tetapi surat Madaniyah yang diturunkan di Madinah dan setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi kata di dalam ilmu Al-Quran atau sejarah ilmu Al-Quran itu ada dua periode diturunkannya Al-Quran. Yang pertama disebut dengan periode Makkah atau Makkiyah. Yang kedua periode Madinah atau Madaniyah. Apa cirinya? Kalau periode Mekah hampir sebagian besar itu bicara tentang tauhid, tentang keimanan pada Allah, iman hari akhir, malaikat dan seterusnya, pada hari kiamat dan seterusnya. Tapi surat Madaniyah itu lebih banyak bicara tentang persoalan hukum. Kenapa? Karena Nabi baru saja membangun negara di Madinah. Dan ketika orang bangun negara, perlu nggak aturan? Perlu nggak regulasi, Pak? Perlu. Maka diturunkanlah regulasi, aturan-aturan hukum terkait dengan persoalan pernikahan, perceraian, dan lain sebagainya, itu di Madinah. Di Mekah belum bicara tentang itu, karena di Mekah itu lebih fokus pada bagaimana iman kepada Allah diperkuat. Kalau iman kuat, maka semua syariat gampang dijalankan. Itu konsepnya seperti itu. Allati tu'na bijanibit tasyri'. Surat-surat Madaniyah itu memperhatikan aspek pembentukan hukum. Sya'nuha ka sya'ni sa'iri suwaril Madaniyah, yang kondisinya seperti surat-surat Madaniyah yang lain. An-Nisa itu Madaniyah itu. Cirinya apa? Suratnya ayatnya panjang-panjang. Kalau ayatnya pendek-pendek itu Makkah. Misalnya apa? Qul a'udzu birabbil falaq itu Makkah. Qul a'udzu birabbin nas itu Makkiyah, Mekah. Tapi kalau ayatnya panjang-panjang itu sudah pasti Madaniyah. Kenapa? Hukum harus bicara yang bersifat detail, tafsili, detail. Tetapi kalau persoalan keyakinan harus singkat, lugas, tegas. Enggak boleh panjang-panjang. Kenapa? Bisa diinterpretasikan macam-macam. Itu kalau soal tauhid harus tegas dan jelas. Maka ayatnya pendek-pendek. Allati tu'alijun nudhum wal qawanin at-tasyri'iyah, yang surat Al-Madaniyah itu membahas tentang sistem dan aturan-aturan hukum allati yahtaju ilaihal muslimuna fi hayatihim al-ijtimaiyah, yang dibutuhkan oleh umat Islam dalam kehidupan sosial mereka. Jadi logis. Dan Islam itu logis. Dan Allah mengerti. Pada saat Nabi hijrah ke Madinah, dibangun masyarakat. Maka membutuhkan yang disebut dengan aturan hukum. Maka yang pertama kali diturunkan oleh Allah pada saat Nabi hijrah, itu surat Al-Baqarah. Nanti seperti apa isinya surat Al-Baqarah, itu akan dibahas dalam muqaddimah tafsir Al-Fatihah, tafsir Al-Baqarah. Ishtamalat hadhihi suratul karimah ala muqdamil ahkamit tasyri'iyah. Kata penulis kitab ini, surat Al-Baqarah yang mulia ini itu mencakup persoalan sebagian besar persoalan-persoalan hukum. Itu satu. Tapi bukan berarti persoalan akidah tidak disentuh, bukan. Tetapi sebagian besar di dalam surat Al-Baqarah itu bicara tentang aturan-aturan hukum. Itu perlu dicatat. Nanti akan dibahas juga persoalan akidah. Pertama kali surat Al-Baqarah itu membahas tentang apa? Kalau Anda baca surat Al-Baqarah di awal, itu bicara tentang apa? Hah? Persoalan akidah. Kata penulis kitab ini, qad tanawalatil ayat
ayat-ayat di dalam surat Al-Baqarah fil bad'i, pada awalnya, al-haditsa an sifatil mu'minin, itu membahas tentang persoalan akidah. Apa? Sifatnya orang-orang beriman. Itu dibahas. Jadi sifatnya orang beriman, sifatnya orang-orang kafir, sifatnya orang-orang munafikin itu dibahas. Hakikat iman itu apa, hakikat kafir itu apa, dan hakikat terkait dengan persoalan kemunafikan itu dibahas. Kenapa? Perlu ada yang disebut dengan kategorisasi di dalam masyarakat terkait dengan manusia, supaya kita tahu mana yang masuk orang-orang beriman cirinya seperti apa, mana yang masuk orang-orang kafir cirinya seperti apa, supaya kita tidak masuk kepada kelompok-kelompok mereka. Maka Allah perkenalkan dulu, ini loh cirinya orang beriman begini, cirinya orang kafir begini, Anda harus jauhi. Cirinya orang munafik seperti ini. Maka di awal surat Al-Baqarah itu bicara tentang itu. Jadi diantar dulu untuk mengenali apa itu iman, apa itu kafir, apa itu nifak, kemunafikan, lalu dijelaskan siapa ciri-ciri orang beriman, apa ciri-ciri orang kafir, dan apa ciri-ciri orang munafik, supaya kita bisa membedakan mana kelompok yang disebut dengan ahlus sa'adah, yang kelompok yang berbahagia, dan mana yang disebut dengan ahlus syaqa, yang celaka. Nanti Allah persilakan Anda, silakan Anda pilih. Anda mau pilih yang mana? Barang siapa yang beriman, silakan beriman. Barang siapa yang mau kafir, silakan kafir. Tapi semua pilihan ada konsekuensinya. Oleh karena itu Allah nggak paksa. Saya sudah turunkan Al-Quran, kata Allah, Anda pilih saja mana yang mau Anda pilih jalannya. Tapi ingat, setiap pilihan ada pertanggungjawaban. Kalau Anda pilih jalannya orang-orang beriman, maka surga tempatnya, dan Anda harus menjalani kewajiban-kewajiban sebagai orang beriman. Begitu konsekuensinya. Kenapa Al-Baqarah dinamakan Al-Baqarah? Surat ini dinamakan Al-Baqarah. Kenapa? Kalau kita lihat di lembaran berikutnya, ini saya zigzag aja ya, tidak berurutan supaya gampang dipahami. Itu disebut surat ini dengan nama Al-Baqarah, yang Al-Baqarah itu artinya sapi, betina. Itu karena di dalam surat ini ada cerita tentang sapi betina. Di sini disebutkan di halaman 30, bagi yang punya kitabnya dan fotokopiannya, itu disebutkan summiyatis suratul karimatu surat Al-Baqarah ihya'an lidzikra tilkal mu'jizatil bahirah allati dhaharat fi zamani Musa al-Kalim. Kata penulis kitab ini, Syekh Muhammad Ali As-Sabudi, beliau mengatakan surat yang mulia ini disebut dengan surat Al-Baqarah, itu tujuannya adalah untuk mengingatkan kembali, menghidupkan kembali, mengingat mukjizat yang besar yang muncul pada zaman Nabi Musa. Makanya nanti cerita tentang Al-Baqarah itu cerita tentang Nabi Musa. Nanti kalau tidak salah di ayat-ayat keberapa itu, sekitar 40 ke atas lah. Nanti bisa dicek itu. Kenapa? Haitsu qutila syakhsun min bani Israila wa lam ya'rifu qatila. Konteksnya adalah ada seorang dari Bani Israel yang terbunuh. Jadi di dalam masyarakat Bani Israel itu ada dua bersaudara misanan. Tahu misanan ya? Sepupu. Yang satu orang kaya, punya harta banyak, tapi tidak punya keturunan. Yang satu lagi saudaranya sepupu, miskin, yang berharap dapat warisan dari sepupunya yang kaya. Karena sepupunya yang kaya ini nggak mati-mati, maka dia bunuh. Supaya harta warisannya jatuh kepada siapa? Kepada sepupunya itu. Ketika dia bunuh, dia bawa mayat itu ke satu desa.
ke satu tempat. Nah, setelah mayat itu diletakkan ke satu desa yang berbeda dengan desa di mana dia tinggal, lalu dia ajak orang-orang untuk menuntut kematian saudara sepupunya. Jadi diajak menuntut pembalasan. Akhirnya mereka kemudian membawa fa'aradul amra ala Musa la'allahu ya'riful qatil. Lalu mereka kemudian membawa urusan tersebut kepada siapa? Kepada Nabi Musa. Meminta Nabi Musa untuk mencoba supaya mengenali dan mengidentifikasi siapa pembunuhnya. Nabi Musa berbicara kepada Allah, karena Nabi yang bisa langsung bicara kepada Allah siapa? Nabi Musa, disebut dengan kalimullah. Kalau Nabi Ibrahim, Khalilullah, kekasih Allah. Kalau Nabi Musa, kalimullah, orang yang diajak langsung bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa minta kepada Allah, kira-kira siapa ini yang membunuh orang Bani Israel tersebut? Fa'ahallahu ta'ala ilaihi ayyamurahum bidhabhi baqarah. Allah kemudian wahyukan kepada Nabi Musa agar memerintahkan mereka untuk menyembelih baqarah. Apa baqarah? Sapi betina. Namanya orang Yahudi, Pak. Dari dulu sampai sekarang itu sama modelnya. Makanya nanti banyak dibicarakan di dalam Quran itu tentang orang Yahudi. Supaya kita tahu cirinya, karakternya. Nabi Musa sudah suruh dia menyembelih satu ekor sapi betina. Apa kata orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel? Atattakhizuna huzwa? Ya Musa, apakah kau menjadikan kami sebagai lelucon, ejekan? Masa orang kita minta tahu siapa yang membunuh, disuruh menyembelih seekor sapi? Apa kata Nabi Musa? Aku berlindung dari orang-orang jahil. Lalu kemudian mereka pun melaksanakan. Tapi melaksanakan dengan berat hati. Sambil dia bertanya, ciri-ciri sapi yang gimana? Padahal kalau seandainya dia tidak tanya cirinya, sapi mana aja? Selesai. Ditanya, dijelaskan sapi yang modelnya begini. Setelah itu ditanya lagi, warnanya apa? Bayangkan tuh, Bani Israel. Setelah dijelaskan oleh Nabi Musa, warnanya atas, sofra faqi'ul launuha tasurun nadhirin. Warnanya warna kuning. Yang kalau dilihat oleh orang, itu orang jadi senang melihatnya. Kira-kira susah nggak Pak nyari sapi warna kuning yang kalau orang melihat sapi itu orang senang? Susah. Tapi Allah mentakdirkan. Memang ini sudah skenario Allah. Di satu tempat itu ada orang Bani Israel yang orang tuanya ini ya punya anak. Bani Israel ini punya anak, masih kecil. Dia punya seekor sapi, masih kecil, dibawa ke hutan. Dia bilang sama Allah, ya Allah, saya titipkan sapi ini kepadamu. Jadi sapi itu dititipkan kepada Allah di hutan. Dan sapi ini itu nanti membesar atau menjadi besar karena perawatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua atau bapak dari anak kecil ini meninggal. Anak ini sudah besar. Sudah besar ini. Besar. Kemudian ibunya bilang, nak, bapakmu itu punya seekor sapi di hutan. Kau ambil, mungkin sekarang sudah besar. Carilah. Ternyata dapatlah. Karena sapi itu, kalau dia lihat orang kabur. Tapi ketika yang hadir ini adalah anak dari yang punya sapi, dia tidak kabur, malah mendekat. Malah bisa bicara. Apa dia bicara? Ketika anak itu mau menarik leher sapi itu untuk dibawa pulang. Apa dia bilang? Jangan kau buat susah dirimu, naik saja ke atasku. Kaget dia. Kok sapi bisa bicara? Kata orang itu, saya diperintahkan oleh ibuku untuk menarik kau, bukan untuk menaiki kau. Saking berbaktinya anak ini. Kemudian orang tuanya suruh jual ini sapi dengan harga 4 dinar. Pas mau dijual sapi ini, datang malaikat. Malaikat bilang,
Tapi ibu ini bilang, jangan kau jual kecuali dengan harga 4 dinar. Anak ini berbakti. Kalau ada orang yang membelinya selain 4 dinar, dia tolak. Ada yang datang, malaikat, dia bilang, wahai fulan, bagaimana kalau sapi ini saya beli 6 dinar? Kira-kira untung itu, Pak. Disuruh jual 4 dinar, dibeli 6 dinar. Apa kata anak itu? Ibu saya memerintahkan saya menjual 4 dinar, tidak 6 dinar. Nggak jadi. Saya balik dulu, saya tanya sama ibu. Pulang, dia tanya sama ibunya. Bu, ada yang mau beli 6 dinar. Kalau gitu kau jual saja. Anak ini lalu kemudian pergi lagi, bertemu dengan orang itu. Jadi 6 dinar. Saya beli 10 dinar. Balik lagi dia tanya sama ibunya. Dia mau beli 10 dinar. Kata ibunya tahu, ibunya orang soleh. Nah, yang membeli itu adalah malaikat. Lalu kemudian dia datang mau dijual, apa kata malaikat? Sapi ini jangan dijual. Jangan dijual di pasar. Kenapa? Nanti akan ada satu perintah Allah kepada Nabi Musa untuk mencari sapimu dan kau jual dengan harga seberat timbangan sapimu ini. Dalam bentuk emas. Dan akhirnya, sapi yang dicari oleh Bani Israel itu adalah sapi itu. Dapatlah sapi itu dengan harga yang sangat mahal. Karena orang Yahudi itu suka membangkang, akhirnya dapat sesuatu yang memberatkan dia, harganya mahal. Nah, pada saat ketika sapi itu sudah didapatkan, lalu kemudian sapi itu disembelih, diambil salah satu bagian dari sapi itu, di sini disebutkan wa ayyadribul mayyita bi juz'in minha fayahya bi iznillahi wa yukhbiruhum anil qatil. Kata penulis kitab ini, ketika sapi itu sudah disembelih, lalu diambil sebagian dari anggota badan sapi itu, lalu kemudian dipukulkan kepada mayit atau mayit yang sudah mati, manusia yang sudah mati dipukul, tak. Lalu kemudian fayahya biiznillah, lalu mayat itu yahya, hidup biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, wa yukhbiruhum, dan memberitahu kepada mereka anil qatil, siapa yang bunuh. Jadi bangun mayat itu bilang, yang bunuh saya adalah sepupunya saya. Padahal dia melapor ke Nabi Musa. Akhirnya sepupunya dari orang yang dibunuh tidak mendapatkan warisan. Dan syariat itu diambil oleh Nabi Muhammad SAW. La yarithul qatil al-maqtul. Orang yang dibunuh tidak akan mewariskan hartanya kepada pembunuh. Itu syariat Nabi Musa, itu diambil oleh Nabi Muhammad SAW. Bisa dipahami ya kenapa surat ini namanya surat Al-Baqarah. Nah, itu salah satu alasan kenapa surat ini surat Al-Baqarah. Kita lanjut. Setelah ayat ini bicara tentang sifat orang-orang beriman, lalu bicara tentang persoalan apa? Thumma tahaddatsat an bad'il khaliqati fa dzakarat qissata abil bashar Adam alaihissalam. Kemudian ayat-ayat ini bicara tentang penciptaan. Di sana disebutkan kisah tentang Abil Bashar, bapaknya manusia. Siapa? Adam alaihissalam. Jadi yang pertama kali manusia diciptakan adalah Nabi Adam. Tapi kalau ditanya makhluk yang pertama, bukan Nabi Adam. Tapi kalau ditanya manusia yang pertama kali diciptakan adalah Nabi Adam. Wa ma jara inda takwinihi minal ahdazi wal mufaja'atil ajibah allati tadullu ala takrimillahi azza wa jalla linnau'il bashari. Dan peristiwa-peristiwa yang mengagumkan yang terjadi pada saat penciptaan Nabi Adam yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan spesies manusia. Pernah dengar cerita penciptaan Nabi Adam kan, Pak? Pernah ya? Jadi Nabi Adam pada saat ketika mau diciptakan, itu Allah ajukan kepada para malaikat konsepnya. Kata malaikat, setelah Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, wahai malaikat, saya akan jadikan di muka bumi ini adalah seorang manusia yang akan menggantikan makhluk sebelumnya mengatur bumi. Khalifah. Khalifah itu pengganti ya, bukan pemimpin, pengganti makhluk sebelumnya yang akan mengatur bumi. Malaikat bilang, apakah engkau akan menjadikan makhluk yang menumpahkan darah dan merusak bumi?
Kata Allah, Allah lebih tahu. Lalu diajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah ajarkan kepada Nabi Adam nama-nama, lalu kemudian nama-nama itu diberikan kepada malaikat. Malaikat bilang, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saya enggak tahu ya Allah, kecuali kau beritahu aku, katanya. Artinya apa? Ternyata di dalam penciptaan Nabi Adam ada rahasia besar. Adam ditaruh di surga, tapi bukan tujuan. Bukan tujuan Nabi Adam ditaruh di surga. Tujuannya itu di bumi. Maka muncullah kisah terkait dengan persoalan buah khuldi. Dan seterusnya. Itu yang disebut dengan al-mufajaat al-ajibah. Kisah-kisah yang mengagumkan. Yang nanti di dalam kitab-kitab lain itu beda konsepnya, beda. Tapi cerita tentang penciptaan Adam sama, cuma nanti arahnya yang berbeda. Summa tanawalat as-surah al-haditha bil ishabi an ahlil kitab. Kemudian surat tersebut berbicara secara panjang lebar, al-ishab, panjang lebar. Tentang apa? Ahlul kitab. Dibicarakan. Apa itu ahlul kitab? Ahlul kitab itu adalah komunitas agama yang diberikan Alkitab, namanya ahlul kitab. Yang di dalam Al-Quran atau penafsiran, tafsir Al-Quran, kitab-kitab tafsir itu mencakup siapa? Yahudi dan Nasrani atau Nasara, dua. Menurut pendapat lain sebenarnya bukan cuma Yahudi dan Nasara. Banyak umat-umat yang diberikan Alkitab itu disebut juga dengan ahlul kitab. Tetapi penafsiran yang kita terima itu tentang dua komunitas agama ini, yaitu Yahudi dan Nasrani. Tetapi yang paling banyak diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran secara khusus, wajhin khas, Bani Israel. 115 ayat. Dari 287 ayat dalam surah Al-Baqarah bicara tentang Bani Israel, itu berapa ayat? 115 ayat. Kira-kira berapa persen itu? 287 ayat dalam surah Al-Baqarah yang diceritakan 114 ayat. Berarti berapa persen itu bicara tentang Bani Israel? 40%. Bayangkan, 40%. Itu kalau suara pilpres itu sudah signifikan tuh. 40% bayar. Itu udah pasti menang tuh. Ini 40% bicara tentang Bani Israel. Siapa Bani Israel? Anak keturunan dari Nabi Yakub. Berapa orang? 12. Jadi Nabi Yakub gelarnya Israel, hamba Allah. Isra itu artinya hamba, Il artinya Allah. Nanti muncul Israel, Israfil, Mikail, Jibril, apalagi itu Il itu artinya Allah di situ. Nabi Yakub punya istri berapa? 4. Pertama, 2 dulu. Siapa? Rahel dan Lea. Itu 2. Nah, dari Rahel ini muncul 2 anak. Nabi Yusuf dan Bunyamin. Dari yang berikutnya itu nanti sisanya. Nah, si Rahel punya pembantu perempuan. Dihadiahkan kepada siapa? Nabi Yakub. Dinikahi. Mempunyai anak nanti. Dari Lea punya pembantu perempuan. Dihadiahkan kepada Nabi Yakub untuk dinikahi. Nanti darinya akan muncul anak. Berarti ada berapa istri? 4. Jumlah anaknya 12. Itu diceritakan dalam surat Yusuf. Ketika Nabi Yusuf bermimpi 11 bersujud kepada Nabi Yusuf. Dengan Nabi Yusuf berarti ada 12. Nah, syariat Nabi Yakub ini yang kemudian dibatalkan oleh syariat Nabi Muhammad adalah pernikahan adik kakak. Pada zaman Nabi Yakub boleh menikahi adik kakak. Misalnya si A perempuan punya adik perempuan. Di zaman Nabi Yakub boleh dinikahi itu sekalian. Zaman Nabi Muhammad boleh nggak menikahi kakak adik sekaligus? Nggak boleh, itu dihapus. Jadi syariat dulu boleh, Pak.
Kalau syariat dulu masih berlaku sekarang, enak banget itu. Kakak ada dikawin sekaligus. Tapi pada zaman Nabi Muhammad itu wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salam. Dilarang menikahi, menggabungkan kedua saudara perempuan kecuali yang sudah berlalu. Udahlah kalau berlalu dimaafin. Tapi kalau sekarang ini nggak boleh, kata Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran. Firman Allah dalam Al-Quran. Oke. Biwajhin khas Bani Israel atau al-Yahud. Kenapa? Li'annahum kanu mujawirina lil muslimina fil madinatil munawwarah. Karena kata penulis kitab ini, mereka disebutkan banyak oleh Allah dalam Al-Quran karena mereka tinggal berdekatan dengan umat Islam di Madinah. Jadi di Madinah, Pak, pada saat peperangan Romawi dan Yunani itu, peperangan itu orang-orang Yahudi banyak yang hijrah ke wilayah Yathrib, Madinah. Banyak yang migrasi ke wilayah Yathrib sebelum Islam datang, pindah ke sana. Yang kemudian ada 3 kabilah besar. Kabilah Nadir, Bani Nadir, yang kedua adalah Bani Quraidah, yang ketiga Bani Qainuqa. 3 ini. Dan ini Bani dari orang-orang Yahudi banyak bikin masalah, maka diceritakan dalam Al-Quran. Pertama Bani Nadir, kedua Bani Quraidah, yang ketiga Bani Qainuqa yang tinggal di Madinah. Fanabbahat al-mu'minina ila khubzihim wa makrihim. Surat Al-Baqarah itu mengingatkan orang-orang beriman tentang apa? Tentang tipu daya mereka dan kejahatan mereka. Dan memang orang-orang Yahudi dari dulu di Al-Quran itu sudah dijelaskan bagaimana karakternya, bagaimana sifatnya. Dan itu kemudian dipertegas lagi pada saat ketika Nabi Muhammad SAW hidup bersama mereka di Madinah. Al-Quran mengingatkan, hati-hati dengan mereka itu loh. Kata Al-Quran, wa ma tantawi alaihi nufusuhum asyariratu minal lu'mi wal ghadari wal khianah. Serta sifat khianat dan dusta mereka yang ada di dalam diri mereka yang sangat jahat. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, wa naqdil uhud wal mawasik. Serta sifatnya itu adalah suka melanggar perjanjian. Makanya kemudian ada satu Bani Yahudi yang diusir oleh Rasulullah SAW dari Madinah. Salah satunya adalah Qainuqa. Jadi 3 Bani Yahudi ini itu semuanya itu melanggar perjanjian yang dibuat antara mereka dengan Rasulullah di dalam piagam Madinah. Maka kemudian terjadi peperangan yang disebut dengan Ghazwah Bani Nadir, Ghazwah Bani Qainuqa, dan Ghazwah Bani Quraidah. Diceritakan dalam Al-Quran. Dan yang membuat permusuhan antara kaum Aus dan Khazraj di Madinah itu adalah orang-orang Yahudi, Pak, dipecah belah. Makanya mereka datang utusannya nih, Aus dan Khazraj, kabilah yang bertengkar lama sampai ratusan tahun, datang ke Mekah, minta kepada Nabi untuk memediasi mereka. Nabi datang, disambut, lalu dipersatukan. Dipersatukan oleh Allah, hatinya jadi lembut, jadi bersatu mereka, menjadi Ansar. Itu kalau seandainya Nabi nggak datang, itu mereka masih bertempur. Siapa yang membuat mereka saling bermusuhan? Orang Yahudi. Yahudi mana? Bani Nadir, Qainuqa, dan Quraidah. Itu ceritanya. Maka jangan heran kalau Al-Quran itu mengingatkan orang beriman, hati-hati dengan orang Yahudi itu. Mereka suka naqdil uhud wal bawasik, suka melanggar perjanjian yang dibuat oleh mereka kepada orang-orang Islam. Makanya nanti ayat yang bicara tentang persoalan Bani Israel itu dimulai dari ayat 40. Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Itu dimulai di situ. Dan berakhir di mana? Berakhir pada wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Allah Tuhannya menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat, tapi Nabi Ibrahim mampu menyempurnakan dan melaksanakan perintah-perintah Allah itu. Itu sampai di situ. 114 ayat bicara tentang orang Yahudi. Dalam surah Al-Baqarah itu menandakan bahwa hati-hati dengan kejahatan orang Yahudi. Nah, surat Al-Baqarah ini secara umum itu
kita disuruh dan diperintahkan oleh Allah terakhir supaya banyak dibaca. Kenapa? Manfaatnya banyak, Pak. Kalau kita baca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, maka bisa dibuat kesimpulan bahwa dengan membaca surat Al-Baqarah itu bisa menjaga pembacanya dari panasnya hari kiamat. Jadi kalau kita ingin nanti tidak kepanasan pada hari kiamat, pada hari kebangkitan, Yaumul Mahsyar, maka salah satu caranya adalah dengan banyak membaca surat Al-Baqarah. Itu kata Nabi. Yang kedua, surat Al-Baqarah itu banyak memberikan keberkahan. Iqra'ul Baqarah fa inna akhzaha barakah wa tarkaha hasara wa la yastati'u al-batalah. Kata Nabi, banyak membaca surat Al-Baqarah. Kenapa? Karena surat Al-Baqarah kalau kita baca itu banyak keberkahan. Jadi kalau kita ingin hidup penuh dengan keberkahan, maka kata Nabi banyak membaca surat Al-Baqarah. Sanggup nggak baca surat Al-Baqarah, Pak? 2 juz sepertiga, 287 ayat. Bisa jontor tuh bibir, Pak ya. Kalau kita baca satu kali, itu bisa jontor. Bisa kalau dihitung itu sekitar 1 jam setengah. 1 jam setengah baru selesai membaca surat Al-Baqarah. Karena satu juz kita anggap setengah jam. Bacanya bukan baca lama ya, tapi bacanya baca standar. Nanti juz yang kedua setengah jam, 1 jam. Lalu kemudian 2/3 dari yang terakhir itu kita anggap 15 menit lah. Atau sekitar 20 menit. Jadi kalau dihitung secara umum 1 jam setengah kita bisa baca surat Al-Baqarah dan manfaatnya adalah keberkahan. Yang ketiga, hirzun minasyaiton, itu bisa dijaga dari syaitan. Jadi kalau kita ingin terjaga dari syaitan, Nabi mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Kenapa? Karena kalau kuburan banyak setannya, gitu maksudnya. Kenapa? Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena setan akan kabur dari rumah yang di rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah. Yang berikutnya kata Nabi, kesimpulannya adalah tatanazzalul malaika inda qiraatiha. Kalau kita baca surah Al-Baqarah, malaikat akan turun. Tadi saya mengatakan pada saat turunnya ayat itu 80 malaikat menyertai turunnya setiap ayat dalam surat Al-Baqarah. Dan yang terakhir kata Nabi, kalau kita ingin dijauhi dari sihir orang, santet, macam-macam lah yang dilakukan banyak orang untuk mendalimi orang lain melalui santet dan seterusnya, maka salah satunya adalah dengan membaca surat Al-Baqarah. Insya Allah kita akan terlindung dari berbagai sihir dan terjaga dari berbagai sihir. Dan insya Allah nanti pembahasan tentang apa isi dari surah Al-Baqarah kita langsung masuk pada tafsirnya saja. Insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang Alif Lam Mim. Alif Lam Mim itu apa sih? Kenapa kok ada Alif Lam Mim? Kenapa hurufnya dipotong-potong seperti itu? Kenapa enggak langsung aja? Itu nanti dibahas dalam tafsir surat Al-Baqarah. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Wallahul musta'an, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.